Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali ya di sesi kedua ya Zoom untuk Al-Kapolis ini teman-teman semua ya. Insya Allah berkah untuk kita semua teman-teman. Halo, suara saya putus-putus kah, Mbak? Suaranya lancar, Pak. Teman-teman, udah jelas ya? Terjebak atau gitu? Saya tadi kejadian memang suara saya sama teman-teman. Mungkin Pak sudah jelas, Pak itu sudah jelas. Silakan. Oke, sudah ya, sudah jelas ini ya? Jelas. Oke, mohon maaf ya teman-teman semua, Bapak Ibu. Karena ini masih suasana Lebaran, insya Allah ya kami semua keluarga besar, terutama ke saya pribadi, pada kesempatan ini mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan perjumpaan kita hari ini saling memaafkan dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Insya Allah, Bismillah, kita pada kesempatan ini teman-teman Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada, terutama sahabat-sahabat Kingsa di seluruh Indonesia, mudah-mudahan setelah menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh dan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini saatnya di bulan Syawal, yaitu bulan peningkatan ya, artinya di bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Mudah-mudahan kita semua melalui Zoom pada kesempatan malam hari ini, di bulan ini, insya Allah kita semua diberikan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa di bulan ini mulai meningkatkan kapasitas baik diri kita maupun tim kita, dan terutama dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Kingsa ini sangat luar biasa sekali ya, melalui Zoom baik dari Product Talk ataupun dari Zoom bisnis segala macam, luar biasa sekali. Dan saya terima kasih kepada beliau, Bapak Owner kita, Bapak Haji Danaris, yang telah memberikan kesempatan pada malam hari ini untuk sama-sama ya kita berbagi, sharing untuk di sesi kedua tentang Al-Kapolis ini ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan perjumpaan kita hari ini bisa lebih bermanfaat lagi, lebih interaktif lagi ya. Nanti di sesi berikutnya kita bisa sama-sama sharing atau saling bisa kita tanya jawab ya setelah kita berikan penjelasan sedikit tentang Al-Kapolis ini sebenarnya seperti apa. Nah, baik, kita buka ya slide-nya ya teman-teman. Jadi kita semua tahu bahwa untuk saat ini ya pengaruh pola makan kita teman-teman, salah satu faktor yang menyebabkan kondisi kesehatan kita adalah salah satunya adalah pola makan. Oke, bisa dibuka slide-nya operator ya. Jadi kenapa ini menjadi menjadi problem? Kenapa menjadi problem pola makan hidup sehat itu? Karena kita tanpa menyadari teman-teman semua ya konsumsi banyak makanan yang banyak mengandung gula, misalkan makanan-makanan yang siap saji atau olahan secara cepat. Karena zaman sekarang kita memahami ya, kita tidak bisa meninggalkan yang makanan-makanan serba praktis untuk saat ini, karena di zaman modern saat ini adalah teman-teman semua kita tidak bisa meninggalkan ini semua. Nah, bagaimana solusinya untuk agar pola hidup sehat kita nanti bisa kita jaga supaya tidak mengganggu kondisi tubuh badan kita akan mencari solusi. Nah, karena kalau kita fokus pada masalahnya, yaitu terkait dengan pola makan yang tidak sehat, salah satunya adalah makanan-makanan yang siap saji ya, seperti saat ini kita ketahui ya. Jadi itu semua tidak bisa kita hindari teman-teman ya, Bapak Ibu semua. Nah, yang bijaksana adalah bagaimana kita mencari solusi agar kita ketika makan konsumsi, contohnya misalkan konsumsi manis berlebih, kemudian minyak berlebih, atau bahan-bahan olahan seperti tepung berlebih, supaya tidak bermasalah dalam tubuh kita dalam jangka panjang, maka kita harus memberi keseimbangan. Apa keseimbangannya? Yaitu dengan menjaga asupan-asupan atau tambahan nutrisi dalam tubuh kita. Nah, salah satunya teman-teman semua yang luar biasa sekali, Kingsa ini mengeluarkan produk andalan ini terbaik ya. Kenapa? Karena
boleh dikatakan Alkapolis ini adalah bisa mendampingi semua produk-produk yang lain. Nah, kenapa saya katakan bisa mendampingi produk-produk yang lain yang ada di Kingsa? Karena setiap minum produk kita rata-rata menggunakan air, betul ya? Karena setiap kita konsumsi produk apapun, nah itu menggunakan air. Nah air itu bagus sekali kita campurkan minimal 1 tetes alkapolis, itu luar biasa akan memberikan efek proses lebih cepat reaksi timbal balik dalam tubuh kita dikombinasi dengan produk yang kita konsumsi. Nah artinya ini menjadi faktor utama teman-teman semua ya Bapak dan Ibu sekalian, alkapolis ini menjadi tumpuan. Kenapa? Karena setiap kita konsumsi produk-produk yang lain bisa kita teteskan alkapolis. Oke, silahkan bisa dibuka slide berikutnya. Nah, sekarang ini bahaya pola makan teman-teman ya. Jadi sering sekali kita tanpa menyadari konsumsi-konsumsi yang makanannya tinggi gula misalkan, karena apalagi kita khususnya saya pribadi orang Jawa itu suka yang manis-manis ya, apalagi juga banyak tentunya teman-teman yang suka makan manis yang kadang-kadang, tetapi bukan nggak boleh. Nah, tetapi kalau kita konsumsi terlalu tinggi gula dan berlebihan itu juga tidak baik ya dalam tubuh kita. Nah, tapi bagaimana supaya kita itu tetap kondisinya terjaga dengan pola makan yang selama ini kita tidak bisa hindari, ya kita atur saja. Bagaimana porsinya disesuaikan, nah, walaupun kita sudah punya solusi, tapi juga tidak boleh berlebih tentunya ya. Nah, selain makanan tinggi gula, juga makanan-makanan yang mengandung minyak ya. Ini kita terutama ibu-ibu kita ya susah sekali kalau masak tanpa minyak ya. Jarang sekali kita vegetarian ya di antara kita ya. Mungkin ada 1-2 orang yang vegetarian, tetapi jarang sekali. Tapi rata-rata di masyarakat kita, di lingkungan kita tentunya keluarga kita juga sering menggunakan masak pakai minyak, serba minyak ya, tumis pakai minyak, goreng-goreng segala macam. Nah, potensi ketika itu berlebih dalam tubuh kita juga akan menyebabkan kolesterol atau penyumbatan dalam jantung, penyumbatan pembuluh darah, dan akhirnya apa? Bisa menjadikan penumpukan jenis-jenis penyakit yang sifatnya juga bisa membahayakan tubuh kita. Nah, contohnya banyak ya. Kalau yang jenisnya minyak tuh banyak sekali, goreng-gorengan ya, kemudian semua serba goreng lah, kentang goreng, kacang goreng, apalagi ini ya luar biasa ya di bulan Ramadan ini ya. Masya Allah ya, hampir rata-rata kuehnya manis, betul ya. Goreng-goreng juga banyak sekali kita ditemukan di bulan suci Ramadan ini. Nah, kenapa banyak teman-teman atau masyarakat kita ketika di bulan suci Ramadan kesehatannya ada yang banyak terganggu? Kenapa? Karena kadang-kadang mereka konsumsi makan manis berlebih, berminyak, kemudian pola hidup sehatnya tidak terjaga atau mereka juga tidak konsumsi pencegahan sebagai untuk menahan tubuh kita supaya aman. Nah, artinya teman-teman sekalian, ini menjadi menjadi kewajiban kita untuk sama-sama mengedukasi bahwa pola makan yang sekarang ini memang serba praktis ya, dan tentunya ini menjadi salah satu faktor penyebab kesehatan dalam tubuh kita. Nah, berikutnya adalah makanan yang berbahan tepung, misalkan tepung olahan ya, kita banyak sekali sekarang ini juga konsumsi bahan-bahan yang sifatnya sintetis ya, apalagi ya kita ketahui ya bahan-bahan sekarang ini serba instan ya, itu kalau kita berlebih ya itu juga bisa menyebabkan obesitas, kemudian bermasalah di saluran darah kita, kemudian juga bisa mempengaruhi pencernaan kita dan sebagainya. Nah, faktor ini juga susah kita hindari teman-teman. Nah, karena makanan yang seperti ini juga memang menggiurkan ya, menggoda selera kita ya. Artinya kita nggak usah khawatir, saat ini kita punya solusi. Nah, ketika kita konsumsi makanan-makanan seperti ini, jangan lupa airnya dikasih alkapolis supaya apa? Minimal, karena di situ nanti di sisi sebelumnya kita sampaikan ada sifatnya detox atau membersihkan zat-zat kimia sintetis yang menempel atau di dalam makanan-makanan tersebut. Nah, kemudian sekarang ini juga di era modern ini junk food juga luar biasa ya, burger, pizza ya, dan lain sebagainya. Ini menjadikan pola makan seperti ini juga kalau dalam jangka panjang itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah, itu semua teman-teman. Jadi bahaya pola makan hidup sekarang tuh memang betul-betul kita
sulit ya untuk menghindari, hanya 1-2 orang saja yang pola makan hidup sehatnya terjaga. Tapi rata-rata yang saya sebut ini tadi kita mengalami semua ya. Jadi kita bersyukur hari ini di Kingsa Sejahtera Indonesia ini beliau mengeluarkan produk-produk yang luar biasa. Jadi sudah suspensinya sudah ada masing-masing. Ketika kita konsumsi dengan baik, dan terutama di Alkapolis ini, kenapa di Alkapolis ini menjadi penting? Karena seluruh sumber yang kita konsumsi, kita juga membutuhkan yang namanya air. Nah, makanya saya bilang Alkapolis ini bisa menjadi sahabat air. Kenapa menjadi sahabat air? Karena bisa dikonsumsi dengan bentuk air apapun. Misalkan kita minum kopi, tetesin, jadi kafeinnya terikat. Misalkan kita minum susu, kita minum teh, kita minum apa saja yang jenisnya air itu tidak masalah ditetesi dengan Alkapolis. Minimal bisa menetralisir kandungan asam dalam air tersebut. Oke, next berikutnya kita buka ya. Nah, Alkapolis konsentrat alkali ini teman-teman. Jadi inilah istimewanya. Jadi ini sudah 3-in-1 ya teman-teman ya. Jadi ketika kita membutuhkan alkali atau air yang sifatnya basa, kita harus mencari air yang bersifat alkali atau konsentrat alkali saja. Tentunya kita juga sudah berapa nilai harga alkali. Kemudian ketika kita pengen konsumsi propolis misalkan, kita harus nyari propolis, itu juga kita sudah ada budget tersendiri. Kemudian kita konsumsi madu, itu juga kita harus mengeluarkan budget sendiri. Nah, luar biasanya Kingsa ini teman-teman, di Alkapolis ini sudah 3-in-1 saya katakan ya. Alkapolis ini kan sangat luar biasa karena ada 3 komposisi teman-teman. Nah, sementara 3 komposisi ini selain konsentrat alkali ada kandungan propolis yang terbuat dari trigona, madu trigona. Di mana madu trigona atau lebah trigona ini teman-teman itu 10 kali lipat ya, 10 kali lipat kecepatannya dibanding dengan lebah-lebah yang lain. Artinya ini sangat luar biasa sekali. Di Alkapolis ini sudah ada vitaminnya, kemudian sudah ada mineralnya. Nah, bayangkan teman-teman ketika kita konsumsi Alkapolis ini sudah sama dengan kita konsumsi 320 apel. Nah, kita bisa bayangkan ya teman-teman ya, kita konsumsi 320 apel itu sudah berapa kilo ya kita konsumsi. Nah, kita tahu ya ekstrak apel itu kan, soda apel itu juga sebenarnya bagus sekali bisa untuk kesehatan dalam tubuh kita. Tapi apakah kita mampu untuk konsumsi? Mungkin belinya mampu ya teman-teman ya 320 apel itu, tapi cara konsumsinya juga luar biasa. Harus butuh dicerna lagi dan lain sebagainya. Nah, luar biasanya di Alkapolis ini teman-teman, itu dalam setiap botolnya itu mengandung 320 buah apel gitu ya. Kemudian juga ada kandungannya antioksidannya sangat tinggi luar biasa. Nah, karena setara dengan kita konsumsi 403 buah jeruk. Nah, itu kerennya di situ teman-teman. Jadi kita minum bukan hanya minum air alkali atau pH plus 9 plus ke atas, tapi di situ sudah ada konsumsi vitamin, kemudian konsumsi mineral yang sifatnya antioksidannya sangat tinggi. Karena apa? Karena buah-buahnya di situ lengkap ya. Kemudian Alkapolis ini juga dilengkapi dengan konsentrat alkali ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi ini sudah dikombinasi antara 3 bahan ini diformulakan jadi satu. Alkalinya sudah menjadikan pH asam jadi basa atau menstabilkan asam basa air yang kita konsumsi, atau makanan yang sifatnya nanti asam ketika kita konsumsi air alkali itu bisa diseimbangkan asam basa dalam tubuh kita. Kemudian sifat propolisnya itu menjadi antioksidan ya. Kemudian ada namanya nanti kandungan bioflavonoidnya. Oke, next berikutnya. Nah, jadi kandungan Alkapolis konsentrat alkali ini teman-teman. Nah, luar biasanya itu selain kita konsumsi pH plus atau yang sifatnya sudah basa, nah semua vitamin itu sudah terkandung di dalam Alkapolis ini teman-teman ya. Sudah ada peningkatan untuk imunitas dalam tubuh kita ya. Selain kadar asam basa itu jadi meningkat, contohnya nanti air yang kita konsumsi air biasa atau air sumur misalkan, atau air isi ulang yang dia sifat pH-nya itu pH asam. Di bawah 6 itu masih asam ya, 6,5 ke bawah itu masih kondisi asam. Nah itu ketika kita kasih Alkapolis ini bisa sifatnya jadi
alkali basa atau pH 9+, yang itu sifatnya sudah bisa apa? Bisa menetralisir atau menjaga keseimbangan kadar asam basa dalam tubuh kita. Sehingga apa? Bisa meningkatkan daya imunitas atau daya tahan tubuh kita, teman-teman. Oke. Kemudian yang berikutnya antioksidan yang sangat tinggi gitu. Nah, antioksidan ini apa, dari mana komposisinya? Yaitu sebagai bahan tambahan tadi, yaitu dari madu trigona tadi. Propolis sebagai super antioksidan, ya kita semua tahu ya teman-teman. Jadi kita bisa untuk antibiotik, ya sudah ada di situ. Padahal kita konsumsi air putih, makanya kami ada tagline itu sehat tanpa obat hanya dengan minum air putih. Jadi dengan alkapolis ini kita juga sebenarnya tanpa minum obat, maksudnya bahan-bahan kimia yang selama ini kita konsumsi kita bisa mulai kurangin, kita kembali ke herbal atau back to nature ya, kita kembali ke alam ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu terobosan bagaimana orang konsumsi air putih saja tapi bisa menjadikan kesehatan dalam dirinya. Ya, kenapa? Karena antioksidannya sangat tinggi sekali. Sehingga apa? Ini bisa menangkal ya, menangkal radikal bebas ya. Kenapa? Karena untuk saat ini mungkin di daerah perkotaan terutama atau di wilayah-wilayah yang dekat dengan pabrik, tentunya juga polusi udara itu juga menjadi salah satu faktor kesehatan dalam tubuh kita ya. Karena ketika faktor cuaca udara atau segala macam itu banyak sekali kandungan karbon dioksidanya, tentunya juga ini menjadi salah satu bisa sebagai antioksidan dalam tubuh kita, sehingga radikal bebas dalam jaringan sel tubuh kita, sehingga apa? Dapat menambah daya tahan tubuh kita, atau sebagai imun ya, sebagai perisai, sebagai tameng tubuh kita ketika kita keluar, misalkan tidak menggunakan masker segala macam, tapi kita keluar rumah sudah konsumsi minimal 200 mg atau 1 gelas air putih, sudah dikasih 1 tetes alkapolis setiap kita sebelum keluar aktivitas. Itu menjadi daya tahan tubuh kita ya. Baik, kemudian kenapa ada kandungan multivitaminnya? Karena di situ ada madunya ya, yang kita paham ya bahwa madu ini luar biasa sekali ya. Jadi madu ini juga salah satu kandungan vitaminnya luar biasa. Jadi semua vitamin itu sudah tergandung di dalam propolis alkapolis ini ya, di dalam alkapolis ini ya. Kecuali vitamin K. Jadi sudah ada, kita komplit ya, dari B1, vitamin A, vitamin B sudah ada semua. Dengan kita 1 tetes konsumsi setiap hari, minimal pagi 1 tetes, siang 1 tetes, nanti malam 1 tetes, itu sama dengan kita sudah diamankan kebutuhan vitamin kita, teman-teman ya. Itu luar biasanya alkapolis. Oke, lanjut di slide berikutnya. Kandungan alkapolis ya. Yang berikutnya adalah mineral lengkap, teman-teman ya. Oke, buka lagi. Nah, mineral lengkap. Nah, kandungan mineral dalam propolis ini sangat lengkap sekali ya, kecuali sulfur. Nah, jadi sudah kadang-kadang kan kita minum mineral yang lengkap itu kan jarang sekali ya, karena kan kita kadang-kadang sifatnya ketika haus, yang penting dia airnya tidak berubah rasa, tidak berubah warna, dan tidak ada aroma, ya artinya itu sudah bisa kita konsumsi, padahal kita tidak tahu kandungan mineralnya segala macamnya, atau kandungan asam basanya kita tidak tahu. Sehingga ini menjadi salah satu solusi ya di alkapolis ini, ketika kita konsumsi 1 tetes itu sudah kandungan mineralnya sangat lengkap sekali dalam alkapolis ini. Kemudian yang ini yang menarik teman-teman, mikrokluster ini. Nah, mikrokluster ini adalah di alkapolis ini mampu lebih cepat. Kecepatannya tadi ya 10 kali lipat lebih cepat ke dalam inti sel tubuh kita. Kenapa? Karena mikrokluster ini teman-teman itu sebagai pemecah. Nah, ibaratnya kandungan mineralnya itu molekulnya masih standar, tapi ketika kita tetesin dengan alkapolis itu menjadi lebih cepat, lebih lembut lagi molekul airnya itu, molekul mineralnya lebih lembut lagi, dipecahkan lagi lebih lembut lagi, sehingga apa? Lebih mudah terserap ke dalam inti sel tubuh kita. Nah, itu yang disebut dengan mikrokluster, kecepatan daya serap untuk ke dalam tubuh kita. Makanya nanti di sesi akhir saya sampaikan ada interaksi timbal balik yang positif ya ketika kita konsumsi alkapolis. Nah, kemudian kandungan bioflavonoid. Nah, bioflavonoid ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya, dari di propolis trigona tadi itu ada kandungan namanya bioflavonoid, di mana bioflavonoid ini berfungsi memulihkan sistem kapilari.
serta memperbaiki kerapuhan atau kebocoran saluran pembuluh darah kita. Contoh kecil misalkan, kita terkena luka. Terkena luka ini teman-teman ketika kita olesin alkapolis ini, itu langsung berhenti darahnya. Nah, artinya itu salah satu gambaran bahwa itu cepat mengatasi kebocoran dalam pembuluh darah. Nah, kita olesin, perih sementara, tapi begitu kita olesin dia langsung mampet atau langsung berhenti. Nah, itu kecepatan bagaimana fungsi bioflavonoid di dalam alkapolis ini, dia memperbaiki kerapuhan atau kebocoran saluran darah. Makanya teman-teman yang punya masalah anemia, misalkan kan sel darah putihnya dimakan sel darah merahnya terlalu kurang, ya misalkan darah merahnya dimakan sel darah putih berlebih, itu juga bisa memperbaiki kerapuhan-kerapuhan di dalam darah kita atau saluran pembuluh darah kita. Itu juga akan mempercepat juga salah satu membersihkan penyumbatan dalam pembuluh darah kita. Contoh orang yang hipertensi atau ada gejala kolesterol atau ada gejala stroke yang terjadinya adalah penyempitan pembuluh darah otak. Nah, ketika kita konsumsi, nah bioflavonoid ini bekerja memperbaiki sistem yang di kapilari serta memperbaiki kerapuhan tadi, teman-teman. Oke, next slide berikutnya. Yaitu, harus kita pahami teman-teman, bahwa kebutuhan kita konsumsi air minum kita harus pahami. Nah, berapa persen sebenarnya kebutuhan konsumsi air dalam tubuh kita? Nah, sementara kalau kita laki-laki itu 65% minimal ya, jadi tidak boleh kekurangan air, makanya bisa hidridasi ya, kekurangan air atau cairan dalam tubuh kita. Nah, kemudian kalau wanita itu 60%, jadi minimal ya. Kenapa harus seperti itu? Karena tubuh kita ini butuh yang namanya darah. Ketika kita kekurangan cairan itu gampang beku atau gampang mudah kesemutan. Artinya apa? Berarti kita kekurangan cairan dalam tubuh kita. Nah, tentunya teman-teman setelah kita mengetahui kebutuhan konsumsi air kita dalam tubuh kita berapa persen, nah kita harus tahu. Nah, sementara 65% ini dibagi dalam organ-organ filter paling penting dalam tubuh kita. Nah, yang pertama adalah kita membutuhkan 83% di otak kita. Nah, kalau kita kurang minum atau kita kurang cairan, maka kita mudah ngantuk. Nah, itu ciri-cirinya salah satu, mudah ngantuk, mudah capek, konsentrasi berkurang. Makanya kalau kita kadang nyupir atau nyetir mobil, ketika kita ngantuk, minum aja, minum banyak-banyak, itu lumayan seger gitu ya. Itu saya sudah ngalamin ketika dalam perjalanan terlalu capek atau segala macam, ketika kurang konsentrasi, udah minum, itu mulai agak seger. Kenapa? Karena otak kita menyusut ketika kekurangan cairan tadi seperti spon tadi, atau kita kondisi bangun tidur, kita langsung minum air putih, itu maka kita akan fresh, akan segar. Nah, kenapa? Karena di otak kita sudah ibarat kebutuhan air cukup. Ya. Kemudian di ginjal kita ini juga penting sekali. Mumpung ginjal kita masih sehat, mumpung ginjal kita masih normal, mumpung air putih belum mahal, ini salah satu teman-teman kita harus memahami kebutuhan air yang di dalam ginjal kita. Karena kalau kita kurang minum akan berbahaya sekali. Nah, efeknya akan terjadi penyempitan di kreatinin ginjal kita. Kenapa? Karena kita kurang minum. Sementara ini salah satu filter dalam tubuh kita, ginjal ini, filter penyaring minum-minuman yang sifatnya ada zat pewarna misalkan. Kita konsumsi minuman-minuman berwarna, tetapi keluarnya tidak berwarna. Betul ya teman-teman ya? Oke. Jadi kemana warna itu? Disaring oleh ginjal, difilter oleh ginjal, sehingga keluarnya bening atau normal. Nah, kemana warna-warna itu? Dibersihkan. Nah, kalau tidak diimbangin oleh asupan air putih dalam tubuh kita, maka itu terjadilah ada namanya terjadi pengapuran di saluran kemih kita, ya, kemudian terjadilah mudah orang sakit pinggang dan sebagainya. Itu salah satu faktor bisa terjadinya kekurangan air putih dalam ginjal. Oke, kemudian paru-paru juga penting sekali. Nah, salah satu filter kita dalam tubuh kita juga paru-paru ya teman-teman ya. Paru-paru ini juga sangat banyak sekali membutuhkan cairan. Ketika paru-paru kita kekurangan cairan, maka oksigen juga akan menyempit dalam paru-paru kita, sehingga kadang-kadang nafas kita agak susah, kadang nafas kita agak berat. Kenapa? Karena konsumsi air dalam paru-paru menurun atau kurang. Maka ini salah satu solusi, kita harus menjaga kebutuhan konsumsi air dalam
tubuh kita. Kemudian di mata kita juga penting sekali, kebutuhannya sampai 95% ya. Kenapa? Karena aktivitas sel mata kita kayaknya paling banyak ya, apalagi yang hobi di depan komputer atau memang teman-teman yang bekerja di kantor yang berkaitannya dengan komputer, ini juga penting sekali, kebutuhan air minum harus dijaga. Nah, apalagi air yang kita konsumsi sudah sifatnya sudah ada 3 tadi, sudah bisa ada antioksidannya, kemudian ada alkalinya, kemudian ada madunya, ini luar biasa sekali. Kemudian di jantung juga ya membutuhkan, apa di hati itu juga membutuhkan 75%. Kemudian untuk stamina ya, ketika kita kekurangan air, kita juga gampang capek, gampang lemah gitu. Nah, pertanyaannya teman-teman, kebutuhan air yang begitu banyak dalam tubuh kita, ada satu pertanyaan yang harus kita tanyakan dalam diri kita di slide berikutnya. Nah, sudah sehat ya? Sudah sehatkah air minum Anda? Nah, ini menjadi salah satu pertanyaan yang harus kita jawab ini teman-teman, dan itu harus kita edukasikan. Nah, ini menjadi tugas kita sebagai partner di Kingsa ini untuk mendakwahkan atau untuk menyampaikan dakwah tentang kesehatan, tentang edukasi sahabat air ini. Kita tadi sudah paham ya, kebutuhan air kita begitu banyak. Nah, pertanyaannya, sudah sehatkah air minum kita atau air minum Anda yang kita konsumsi? Nah, jadi pengaruhnya luar biasa ya, pengaruhnya dalam tubuh kita ketika kita konsumsi air yang sifatnya asam misalkan. Jadi bisa menurunkan apa? Aktivitas tubuh kita bisa jadi lemah, kita mudah ngantuk ya, kemudian mudah terkena eksim atau gatal-gatal dalam kulit, kemudian merasa lelah, mudah sering sariawan atau ngantuk, sebenarnya sulit konsentrasi ya, kurang gairah segala macam. Itu tanda bahwa konsumsi air yang di dalam tubuh kita sifatnya masih asam atau terlalu banyak kelebihan kandungan asam. Nah, ini menjadi solusi teman-teman. Nah, jadi kita harus memahami ya bahwa konsumsi air yang kita konsumsi dalam setiap hari, minimal yang pertama itu kita ada 3 jenis. Karena rata-rata awamnya atau umumnya masyarakat kita prinsipnya yang penting dia bening, kemudian tidak berwarna, tidak berasa. Ini dikonsumsi. Nah, tetapi kita tidak memahami bahwa di balik kejernihan tadi kita juga harus memahami ada keasamannya atau tidak. Nah, teman-teman semua kita harus pahami, yang pertama jenisnya adalah air yang sifatnya biasa. Apa itu air biasa? Jadi ada 3 kategori ya teman-teman ya, air yang kita konsumsi. Nah, semua air yang 3 jenis ini nanti kita bisa konsumsi, tetapi nilai manfaatnya atau kesehatannya berbeda. Nah, yang pertama yang rata-rata dikonsumsi adalah air biasa. Nah, dari mana sumber air biasa ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Nah, yang pertama adalah dari sumur manual atau sumur kita buatan galian ya, atau pakai sumur bor. Sumbernya dari situ. Kemudian dari PDAM atau air kran ya, atau PDAM sumbernya ya. Kita kadang bisa tahu sumbernya dari sungai yang mana misalkan gitu ya. Kalau di Jambi kan rata-rata dari Sungai Batanghari ya, kita tahu warnanya seperti apa Batanghari. Warnanya kuning seperti itu, tapi bisa sampai ke tempat masyarakat sudah bening. Tentunya di situ banyak sekali proses penjernihan ya. Ada kaporit, kemudian ada tawas dan lain sebagainya. Ada banyak sekali zat-zat yang ditambahkan. Sehingga apa, dalam jangka panjang kita tahu ya, kadang pipa saja bisa berkarat. Nah, di bak mandi kita bisa kuning, melekat ya. Kita bisa sering lihat ya. Nah, artinya apa? Ini jenisnya air biasa. Apakah benar dikonsumsi? Boleh, tapi dengan catatan harus direbus. Ya, 95 derajat lebih, 90 derajat lebih ya. Kenapa? Karena harus mematikan kumannya. Nah, tetapi sifatnya ini hanya menghilangkan rasa haus saja nih teman-teman ya. Begitu masuk dalam tenggorokan kita minum, rasa hausnya agak lumayan hilang. Tetapi ketika sudah masuk dalam tubuh kita, pencernaan kita, dalam organ vital kita, dalam lain sebagainya, itu tidak ada fungsinya. Kenapa? Justru karena sifatnya dia asam, lama-lama menumpuk akan terjadilah di situ banyak. Bisa terjadi asam lambung, asam urat, ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sifatnya masih air asam atau air biasa. Nah, kemudian yang kedua, itu air sehat. Nah, air sehat kita sudah banyak tahu ya, air sehat itu adalah sifatnya air
netral, pH 7 atau 7,5 sampai dengan 8, itu kategorinya air sehat. Nah, air sehat ini biasanya sudah diproses atau sudah diproduksi dengan teknologi modern ya, sudah dikemas dengan teknologi yang canggih. Nah, untuk ada filter ya, untuk penyaringan yang begitu canggih, bukan hanya satu filter, satu saringan, tapi sudah beberapa penyaringan sampai ke bahkan ke tingkat pembunuhan kuman dan lain sebagainya ya, karena tidak direbus, tentunya sudah ada mesin tersendiri yang menyaring bagaimana air itu menjadi sehat. Nah, air konsumsi ini bagus karena air sehat, tetapi belum bisa jadi obat. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Nah, yang ketiga itu air yang sifatnya basah atau alkali. Nah, air alkali ini itu yang bisa menjadikan air obat atau menjadi air kesehatan. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu air yang tadi yang pertama air biasa bisa menjadi air obat atau air kesehatan? Caranya bagaimana? Nah, solusinya tadi. Nah, Alkapolis ini teman-teman, ini sudah menjadi solusi. Kita tinggal mengedukasi ke masyarakat kita bahwa kadang-kadang kalau kita mengalihkan kebiasaan masyarakat yang biasa pakai air sumur, yang biasa pakai air galon isi ulang, ya tentunya tidak semudah itu ya kita merubah ke air yang bermerek ya. Tetapi ini ada solusi. Nah, kita hanya mengedukasi dengan Alkapolis, sahabat air ini, teman-teman, dengan satu tetes itu sudah bisa merubah. Nah, bisa merubah air yang sifatnya asam atau yang tadi sifatnya biasa, sudah bisa menjadi air alkali atau bersifat basah dan bisa menjadi obat. Oke, teman-teman, itu bisa. Kemudian air sehat tadi, apalagi air yang sudah sehat, yang ber-pH 7 misalkan, itu ya mudah sekali karena tinggal bisa lebih menghemat Alkapolis dengan satu tetes dia sudah bisa langsung berubah pH 9 sampai 10, sudah bersifat alkali. Jadi air-air yang tadi sifatnya biasa, air sehat itu bagus sekali dicampur dengan Alkapolis sehingga bisa menjadi air obat. Baik teman-teman. Oke. Jadi next slide ya. Jadi apa saja manfaatnya teman-teman? Nah, yang pertama itu kayaan antioksidan ya. Jadi antioksidan alami teman-teman. Oke, dibuka operator. Jadi kayak antioksidan alami yang bagaimana Bapak Ibu berperan dalam perlindungan. Jadi antioksidan alami itu melindungi dalam tubuh kita atau menjagalah bahasanya gitu ya, sebagai perisai dalam tubuh kita dalam radikal bebas. Nah, itu jadi ketika kita konsumsi air yang sudah air alkali atau ber-pH plus, apalagi di situ sudah ada kandungan propolisnya, di situ sudah ada kandungan madunya, tentunya ini akan menjadi antibodi dalam tubuh kita. Oke, buka aja, operator. Oke, kemudian yang berikutnya adalah mendukung keseimbangan gula darah atau sel sehat ya dalam tubuh kita ya. Tentunya membantu menjaga kadar gula dalam mendukung regenerasi sel. Artinya apa? Ketika kita konsumsi, teman-teman ya, air. Nah, ini yang hobi olahraga atau hobi jalan pagi atau hobi olahraga intinya jangan lupa. Nah, satu botol yang 600 ml itu jangan lupa kita kasih satu tetes sampai dengan 3 tetes ya. Kalau airnya air RO cukup 2 tetes lah ya. Kalau air yang sifatnya air mineral kasih 3 tetes. Sehingga apa? Ketika kita aktivitas baik olahraga lari pagi atau badminton atau main volley dan lain sebagainya itu insya Allah sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena kita diseimbangkan ya metabolisme tubuh kita, kemudian energi kita, sel-sel sehat dalam tubuh kita dijaga. Nah, itu sehingga mendukung keseimbangan ya dalam tubuh kita. Kemudian apa? Membantu proses detoksifikasi. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan detoksifikasi teman-teman? Yaitu mengeluarkan racun yang kita konsumsi. Maksudnya racun yang kita konsumsi adalah dari makanan-makanan yang tadi yang sifatnya kimia sintetis ya. Kemudian sekarang sayur-sayuran juga pakai ya pestisida, disemprot dan lain sebagainya supaya hasilnya bagus. Tentunya juga harus tanaman-tanaman juga pakai pestisida. Dan racun dalam tubuh kita tidak menutup kemungkinan itu juga akan menumpuk lama-lama dalam tubuh kita. Nah, ini bisa menjadi detoksifikasi. Nah, dalam proses detoksifikasi inilah nanti di sesi akhir itu ada namanya healing crisis atau efek timbal balik atau reaksi timbal balik, reaksi positif dalam tubuh kita. Nah, inilah dalam rangka apa? Proses detoksifikasi tadi. Oke, kemudian yang berikutnya bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, oke, jadi
minum air alkali ini luar biasa. Oke, nggak apa-apa lanjut. Jadi penyedia multivitamin sudah tadi ya. Nah, jadi air ber-pH plus maksudnya tadi air alkali ya, dari mulai isi 0 sampai 14-nya. Jadi yang disebut alkali itu sudah ber-pH 9 sampai 14 ya, sudah strong berarti itu ya. Nah, kalau dengan alkapolis supaya strong, tetes saja, tambahin saja. Kalau cuma 1 tetes itu berarti sudah bersifat pH plus 9 ke atas. Tapi kalau mau dibuat 14 bisa ditambahkan dengan jumlah tetesannya. Jadi membantu menetralkan asam dalam tubuh kita. Nah, kenapa? Karena kita saat ini ya banyak teman-teman yang sifatnya konsumsinya juga serba praktis, serba tongseng ya, serba ditumis ya, dan hobi ya, termasuk saya juga hobi yang tumis-tumis gitu ya. Nah, artinya apa? Ini juga bisa menjadikan keseimbangan atau menetralkan asam yang berlebih dalam tubuh kita ya, sehingga yang punya masalah mah atau asam lambung ya itu insya Allah sangat bermanfaat sekali nih bagi teman-teman yang punya gejala emah atau gejala asam lambung. Nah, ini konsumsinya bagusnya kalau yang sudah punya penderita asam lambung atau emah dikonsumsi dalam perut kosong, keadaan perut kosong. Kenapa? Karena kondisi perut kosong itu biasanya asamnya lebih tinggi daripada sifat basanya. Itu bisa menetralisir. Oke, kemudian mudah diserap oleh tubuh. Kenapa? Karena ada tadi di awal tadi saya sampaikan ada namanya mikrokluster. Ini akan memperkecil molekul-molekul atau kandungan kadar yang ada di dalam mineral tadi itu diperkecil lagi sehingga apa mudah diserap oleh tubuh kita. Oke, sementara kemudian bisa mendukung kesehatan secara umum. Nah, apa maksudnya secara umum? Ini adalah artinya apa? Seluruh keluhan dalam tubuh kita itu insya Allah bisa dijadikan solusi alkapolis, yaitu dengan cara sehat tanpa obat, cukup dengan minum air putih yang sudah kita tetesin alkapolis. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah khasiat. Ini banyak sekali kegunaannya. Ini hanya beberapa saja ya teman-teman, hanya beberapa saja yang kita cantumkan di slide ini. Banyak sekali keluhan-keluhan di luar sana ya yang terjadi atau yang dialami oleh masyarakat. Kita tinggal mengedukasi saja bagaimana keluhan-keluhan ini insya Allah melalui alkapolis ini menjadi salah satu terobosan. Kenapa? Karena hanya dengan konsumsi air putih, kecuali yang nanti sudah sifatnya jenisnya sudah memang sakit ya, itu ada kombinasi tentunya dengan produk-produk yang lain. Nah, tapi intinya ini bisa menjadi pemeran utama di dalam kombinasi produk tadi. Artinya ketika kita mau kombinasi produk lain, jangan lupa ada alkapolisnya. Kenapa? Karena minum produk yang lain juga harus menggunakan air. Nah, alangkah baiknya, alangkah istimewanya air yang untuk konsumsi produk lain itu sudah ditetesin air alkapolis. Nah, terutama kita sebagai para pelaku, minimal kita membuktikan kita sebagai user dulu, pemakai dulu, baru kita mudah cerita. Mungkin nanti di sesi tanya aja, mungkin ada teman-teman yang dari mulai launching kemarin sudah ada yang coba pakai, mungkin ada yang ditanyakan healing krisisnya seperti apa, nanti bisa disampaikan. Siapa tahu ada yang sudah coba, kemudian ada yang merasakan hal-hal yang agak aneh atau yang terjadi sesuatu dalam tubuhnya. Oke, yang terakhir adalah inilah healing krisis, teman-teman. Oke, buka slide-nya. Ini adalah reaksi positif, teman-teman ya, reaksi positif yang terjadi. Nah, ini yang disebut dengan namanya healing krisis. Nah, perlu saya sampaikan teman-teman, jadi sifat kerja alkapolis ini adalah saya katakan adalah seperti yang pertama adalah CBA. Nah, CBA itu apa? Pertama adalah cleansing. Cleansing itu pembersihan ya. Pembersihan atau cleansing itu sama dengan kita proses pertama itu healing krisis itu yang pertama adalah cleansing. Dibersihkan dulu. Kemudian yang kedua adalah balancing, dibalance. Ketika asam tubuh kita tidak seimbang, itu diseimbangkan sehingga balance ya. Sehingga tubuh kita akan segar, akan kembali fit. Kenapa? Karena sudah balance. Kemudian yang berikutnya adalah CBA, itu activating, diaktifkan kembali. Ketika organ-organ sel tubuh kita sudah bersih, sudah bagus, maka akan aktif kembali sel-sel tubuh kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah defending. Defending itu kita menjaga atau pertahanan. Ingat, ketika kita sudah sehat, maka jangan diputus dengan konsumsi air alkapolis terus setiap saat, maka itu menjadi defending, pertahanan dalam tubuh kita. Jadi konsepnya adalah CBA
terus kemudian yang terakhir adalah D. Jadi CBA ini adalah salah satu proses healing krisis, jadi nggak usah takut. Contoh, tadi teman-teman ada yang merasakan mual, pusing, demam, bahkan pegal-pegal di seluruh tubuh, kemudian nyeri sendi. Nah, ini kemarin ada testimoni ya dari istrinya Pak Haji Rudi itu, habis minum 2 tetes, paginya langsung pegel-pegel semua lututnya sebelah kiri, tapi ya, itu tanda bahwa ada cairan sendi ya atau kebutuhan cairan dalam lutut itu berkurang, maka itu menjadikan diproses atau dibersihkan atau ditampal. Kenapa? Karena di situ ada kebutuhan vitaminnya dipenuhi, kemudian nutrisi mineralnya tercukupi, sehingga ketika konsumsi ada healing krisis, pegal-pegal atau nyeri sendi, itu tidak masalah, itu malah bagus. Ya, itu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir karena sifatnya adalah CBA tadi, yaitu cleansing, balancing, activating. Jadi activating kemudian defending. Ketika kita sudah di cleansing, proses cleansing ini adalah ketika terjadi reaksi timbal balik tadi, nggak usah khawatir kita. Nah, kita terus aja konsumsi, nggak usah di stop, kita konsumsi terus, kemudian nanti ketika sudah seimbang, maka mulai nyaman tubuh kita, mulai enak, mulai segar. Nah, kemudian setelah kita segar itu biasanya lebih aktif lagi. Kenapa? Sudah aktif sel-sel kita tadi yang ya racun-racun dalam tubuh kita sudah dikeluarkan, ya kemudian zat-zat lemak-lemak sudah dikurangin, itu menjadi aktif kembali, sel-sel yang tadinya aus menjadi sel yang segar kembali, itu teman-teman. Sehingga kita tinggal mempertahankan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi defending tadi adalah sebagai pertahanan. Nah, jadi itu teman-teman ya, penjelasan sedikit tentang alkapolis. Jadi boleh dibuka, Ibu ya, mohon Ibu operator silahkan ketika ada yang mau bertanya silahkan dibuka, diawali. Atau sudah ada pertanyaan? Oke. Terima kasih Pak Agus. Suara saya kedengaran enggak ya Pak Agus? Soalnya saya delay terus ini. Oh jelas, jelas suaranya Jelas jelas. ya? Oh, baik, karena videonya Jelas. juga nge-lag terus di tempat saya ini ya. Mungkin sinyal saya yang kurang bagus nih. Baik, teman-teman silakan ada yang... Iya, oh baik, jelas ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman silakan bertanya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus. Langsung ketik saja di kolom komentar. Ada yang sudah bertanya, saya langsung bacakan pertanyaannya ya. Dari Budina Mahendra, kalau untuk batuk sesak menahun bisa nggak Pak Agus? Langsung dijawab aja Pak Agus. Bisa, bisa. Jadi itu artinya kalau kita konsumsi ada keluhan batuk segala macam, berarti kebutuhan penumpukan racun dalam tubuh kita, terutama di paru-paru, itu cairan paru-parunya berkurang sehingga kandungan oksigen dalam paru-paru menurun sehingga akan menimbulkan sesak ya dalam nafas, sehingga juga akan memicu sebagai batuk atau batuk kering atau batuk tidak keluar atau hanya berdahak saja. Itu ketika kita konsumsi alkapolis, tapi dengan air hangat ini bagusnya. Itu nanti akan keluar lendirnya dan nanti akan mempermudah nafas kita akan lebih lega. Itu pakai air hangat bagusnya. Nah, tinggal sebenarnya konsumsinya mau pakai air RO boleh, air di mineral boleh, air yang tadi biasa air sumur yang direbus, tapi ya itu boleh juga, nggak ada masalah. Jadi artinya alkapolis ini bebas dengan air apa saja. Itu. Tapi kalau ketika sudah menjadi pengobatan, kalau mau cepat prosesnya, itu pakai air RO atau air di mineral. Gitu, Pak ya. Kalau RRO berapa itu Pak? Untuk batuk menahun berapa tetes? Untuk RRO? Untuk pun kalau tapi perlu dicek juga apakah sifatnya sudah kategori TBC atau belum. Tapi kalau hanya batuk menahun, cukup air RO itu untuk awal ya. Untuk awal terutama 3 hari pertama itu cukup 1 tetes aja. Kalau 3 hari pertama reaksinya biasa saja, tidak ada masalah, lanjut di hari berikutnya bisa dikasih 2 tetes karena batuknya sudah menahun ya. Tinggal tambahin aja. Oke, baik, siap. Dalam 1 hari berapa tetes yang diminum? Bolehkah lebih dari 3 tetes, Pak, Ibu Marlina? Boleh, boleh. Sebenarnya prinsipnya kalau kita mau, kalau kita nggak jenuh main tetes-tetes, ya itu tadi kita buat di air di mineral atau air mineral itu cukup 3 tetes kan bisa untuk konsumsi 1 harian. Kalau misalkan habis malamnya mau buat lagi boleh, nggak apa-apa. Karena tidak ada efek samping ke dalam tubuh kita. Ketika banyak tetesannya, cuman healing krisisnya semakin cepat. Cuman kadang-kadang karena orang terkejut di situ.
Begitu minum 3 tetes langsung demam gitu kan. Nah, jadi nggak usah khawatir ketika terjadi helikopter. Karena kita sudah tahu sebelum terjadi. Ketika terjadi sudah nggak khawatir. Kalau itu adalah proses cleansing, gitu. Boleh nggak apa-apa. Oke. Ditok ya Pak ya. Oke, baik. Kalau ditetes langsung ke mulut boleh nggak Pak itu? Boleh, tapi rasanya nano-nano. Ada Hmm. ada 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 agak, kalau yang sifatnya agak panas dikit itu dari alkalinya. Kemudian kalau yang masam dikit propolisnya. Kemudian pokoknya nano, gimana rasa nano itu? Kurang lebih seperti itu. Macam-macam Boleh ya. lihat, boleh. Itu biasanya lebih Boleh. cepat. Kalau sakit gigi yang berlubang itu boleh ditetes langsung atau pakai kapas, boleh. Itu juga. Cuman rasanya perih tapi spontan insya Allah gitu. Gitu, baik. Oke, kalau untuk jadi kalau kita mau minum air putih itu mesti ditetesi alkopolis dulu gitu ya, Pak ya? Bagusnya karena kan kita Bagusnya. mengantisipasi air yang kita konsumsi pH-nya pH asam, supaya Mm-mm. mengantisipasi setiap air yang kita konsumsi sudah menjadi obat dalam tubuh kita. Tagline-nya sehat tanpa obat, cukup dengan air putih. Oke, kalau untuk 1 liternya berapa tetes, Pak? Gimana? Kalau untuk 1 liternya berapa tetes alkapolis? 1 liter 1 liter. kalau air mineral biasa, ya air mineral biasa yang pH-nya bagus itu cukup dikasih 3 sampai 4 tetes. Tapi kalau airnya air sumur atau air rebusan atau air keran yang direbus kasih sampai 5 tetes supaya pertama bukan hanya merubah sifatnya asam jadi basa, tapi juga nanti antioksidannya yang misalkan mengantisipasi kuman di situ sudah bisa diantisipasi oleh namanya sifatnya dari propolis tadi untuk antibiotiknya. Kalau yang Oke, sifatnya baik. air tadi ya, tapi kalau sifatnya sudah air mineral yang sudah pH-nya 7 sampai 8 atau air sehat tadi yang saya katakan, air yang sudah ada mereknya itu kasih cukup 3 sampai 4 tetes dalam 1 liternya Hmm, boleh. baik, siap. Oke, ini ada kasus nih. Keponakan umur 10 tahun, 3 orang umurnya sama, setiap bulan cuci darah. Bisakah alkapolis, Pak? Oh, subhanallah. Ibu Marlina dari Medan. Jadi kita cuman kategorinya yang harus kita pahami, kalau untuk penderita yang sudah cuci darah, yang harus kita pahami terlebih dahulu itu adalah konsumsi air minumnya sudah dibatasi atau belum. Itu kan biasanya sudah ada apa namanya himbauan dari pihak dokter tidak boleh lebih dari sekian mili misalkan. Kalau misalkan dalam 1 hari itu masih bisa 1 liter katakan atau misalkan di bawah 1 liter kita tinggal bagi saja atau misalkan 600 mili. Berarti kita konsumsinya bagi 3, pagi 200 mili, siang 200 mili, malam 200 mili dengan kategori dikasih kalau air RO cukup dikasih 3 tetes. Tapi kalau air mineral bisa sampai 4 tetes. Oke, baik. Jadi terapinya insya Allah bisa untuk yang sifatnya sudah cuci darah. Karena dia kerusakan di kreatinin ginjal, berarti ginjalnya bermasalah. Oke, siap. Oke, dari Pak Noval nih, kalau secara spesifik alkapolis ini untuk menyembuhkan penyakit apa dan untuk orang yang sehat itu fungsinya alkapolis apa gitu Pak Agus? Siap. Jadi secara umum kalau untuk kita yang sehat itu sifatnya tadi yang saya katakan. Jadi walaupun kita sehat ataupun yang punya penyakit karena sifatnya tadi CBA tetap dibersihkan. Kita oke hari ini sehat tetapi tidak ada di antara kita yang tidak konsumsi bahan-bahan yang siap saji tentunya ya selama ini ya. Nah, itu tentunya akan menjadi apa? Penyebab kita sehat tapi sering kesemutan misalkan, sering kebas atau terjadi gejala-gejala ringan dalam tubuh kita. Artinya kita punya masalah. Walaupun kita dikatakan sehat, tapi sehat bermasalah, maka secara umum itu akan menjadikan apa? Penyeimbang atau menjadi antibodi dalam tubuh kita sebagai perisai ketika kita makan makanan yang kita katakan kita bahasanya nggak mau menghindari gitu ya. Yang penting hajar saja makan apa saja yang penting enak. Nah, itu bagus sebagai perisai atau sebagai penopang atau sebagai anti bahasanya itu sebagai tameng lah ya. Sebelum terjadi kita sudah alkapolis. Tapi secara spesifik
Itu semua jenis penyakit sebenarnya bisa diatasi dengan alkapolis. Oke, Karena satu tetes 1000 macam ya. ya, karena makanya saya bilang satu tetes untuk sejuta manfaat gitu. Luar biasa. Oke, jadi bisa untuk semuanya, baik yang sehat ataupun yang sakit gitu ya Pak ya. Bisa. Ah, kalau untuk tulang keropos pada lutut bisa nggak Pak? Kalau yang kena prostat bagaimana Pak? Jadi lutut dan prostat nih Pak. Bisa sekali. Kenapa? Karena kalau terjadi osteoporosis atau keropos tulang atau nyeri sendi, nah itu tanda bahwa kekurangan cairan sendi dalam tulang atau kemudian cairan dalam tubuh kita, berarti penyebab utamanya itu biasanya adalah kekurangan air mineral dalam tulangnya atau dalam sendinya, sehingga menyebabkan kekeringan cairan dalam sendi tadi atau ligamen, cairan ligamen dalam tulang atau dalam lutut. Nah, fungsi alkapolis ini itu bisa menampal dengan cara apa? Terapi diminum rutin, ya, diminum rutin terus lama-lama nanti cairan ligamen itu akan dengan sendirinya akan berproduksi atau menambah cairan sendi dalam tulang-tulang sehingga apa? Akan menguatkan tulang juga. Kenapa? Karena kebutuhan vitaminnya terpenuhi, ya, semua vitamin sudah ada tadi kecuali vitamin K, ya, jadi sudah ada semua kebutuhannya di sana sehingga osteoporosis, nyeri tulang, keropos tulang, termasuk cairan ligamen atau sendi dalam lutut itu luar biasa sekali dengan alkapolis insya Allah. Nanti cuman perubahannya terasa nyilu ketika kita konsumsi itu, nyilu sehari 2 hari biasanya nggak apa-apa, lanjut saja, berarti itu tanda bahwa cairan ligamennya sedang diproduksi. Ketika nanti udah balance, itu akan enak sekali. Yang penting Oke, memahami elektrisisnya. Oke, baik. Kalau yang kena prostat gimana Pak? Sama kalau kena prostat, itu kan biasanya keluhannya ada namanya pengapuran di dalam saluran kantong kemih. Ya itu nanti konsumsinya biasanya lebih banyak. Misalkan kebutuhan air minumnya dalam 1 hari harus 1.600 mili misalkan, itu harus habis. Nah itu kasih aja sampai 5 tetes kalau air mineral. Tapi kalau air di mineral 5 tetes cukup ya, 4 tetes cukup. Tapi kalau air mineral itu kita kasih sampai 5 tetes. Itu dihabiskan kalau bisa dalam 1 hari. Kenapa? Supaya mempercepat itu nanti bisa hancur kristal-kristal yang terjadinya prostat itu seolah tanpa operasi. Ketika kita konsumsi alkapolis yang continue, sifatnya terapi. Seperti itu, Kak. Ya, ada lagi? Ya. Jadi itu ya. Halo? Jadi tadi ya. Jadi sifatnya kalau yang prostat itu atau batu ginjal itu bisa pecah itu biasanya Kak, kalau yang kita konsumsinya rutin dengan alkapolis. Itu bisa menghancurkan ketika kita kencing itu keruh atau seperti air susu atau berpasir, itu berarti udah mulai proses cleansing di prostatnya. Suaranya putus-putus, Mbaknya. Halo? Iya, iya, putus-putus suaranya ya, jadi nggak begitu jelas. Oke, coba suara saya jelas kah? Jelas Pak, kedengaran. Suara saya nggak jelas ya? Ya, tadi putus apa pertanyaannya Mbak berikutnya Mbak? Oke, kalau untuk perokok berat, bagaimana Pak? Nah, kalau perokok itu sebenarnya demonya gampang. Jadi perokok itu kan yang nyandu nikotin ya. Jadi nikotinnya itu kan yang buat candu. Jadi kalau mau tidak nyandu, itu alkapolis ditetesin apa diolesin di rokoknya.
diolesin di rokoknya, Oh. maka Mm. dalam hitungan detik sih, nggak sampai menit, itu di rokok lagi sudah nggak ada nikotinnya, hilang, hambar itu. Nanti Oh ya? lama-lama nggak Oh. enak ngerokoknya. Tapi kalau kalau seperti itu kadang-kadang kan nggak telaten. Bagusnya para perokok itu minumnya dilebihin. Misalkan satu satu botol aqua yang 600 mili ya, itu bisa 4 tetes sampai 5 tetes, sehingga lendir-lendir yang di paru-paru tadi atau flek-flek nikotin yang numpuk di paru-paru itu bisa dibersihkan dengan cepat. Nanti lama-lama ngerokoknya nggak enak, dia hambar dia. Oh gitu. Wah, solusi nih ya buat perokok berat nih ya. Bisa berhenti merokok nanti. Alhamdulillah. Minimal ngerokok tapi dia sehat. Kenapa? Karena diimbangkan paru-paru supaya nggak terlalu numpuk. Gitu. Kita bisa bayangin asapnya itu kita tiupin di kuku kita saja 2 kali tiup itu sudah lengketnya luar biasa, apalagi di paru-paru kita kan. Ya. Nah ini menjadi solusi alkapolis, bisa membersihkan flak dalam paru-paru. Oh, oke. Bisa mengurangi plak di paru-paru. Oke, baik. Itu berapa Jadi konsumsi alkabes, Pak? kalau mau kalau untuk para perokok itu kalau air RO bisa 2 tetes sampai 3 tetes itu satu botol air RO. Satu botol air RO ukuran berapa, Pak? Perokok berat ya. Iya. Airnya berapa liter, Pak? 2-3 Gimana tetes itu. gimana? 1 liter ya? Airnya 1 liter Iya, ya, Pak ya? 2 tetes sampai 3. 1 liter lah, 1 liter bisa. Kalau untuk perokok berat, sebenarnya yang paling bagus 5 tetes kalau perokok berat. Oke, baik. Bisa 2 sampai 5 tetes gitu ya, tergantung perokok berat. Ya, kalau perokok berat itu kan kategorinya 1 hari lebih dari 1 bungkus, itu sudah kategori perokok berat. Iya, betul-betul. So, oh, gantian Pak Agus nih ya, yang nggak ada suaranya. Kalau padahal Halo? ini wifi-nya bagus, saya pakai wifi tapi kurang tahu ya apa Oh, oh, iya. kendalanya. Oh, iya, ini punya saya juga nih, biasanya aman saja kok, ini susah sekarang. Oke, baik Iya. Pak, kita lanjut Pak. Eh, Penyakit tiroid Pak, gimana ini untuk penyakit tiroid? Oke, sudah jelas kah suara saya nih? Sudah Pak, sudah. Iya. Jadi kalau tiroid itu selain dikonsumsi, itu dibuat Mhm. pakai botol spray, itu disemprotin di benjolannya. Sering-sering aja. Oh, Ya, misalkan dia ada benjolan ya, di benjolan misalkan di leher misalkan, itu selain konsumsi, itu bagusnya disemprotkan juga di bagian benjolannya itu. Gitu. Rutin saja. Makanya dipakai spray. Jadi kering itu bisa semprot lagi, kering disemprotkan lagi. Semakin sering semakin bagus. oke, baik. Berarti dikonsumsi plus disemprot. Oke. Kalau untuk jari-jarinya kaku dan nyeri kalau digerakkan atau ditekuk itu berapa tetes untuk 1 liternya, Pak? Ataukah sama? Ya, sebenarnya secara prinsip kalau untuk di awal bagusnya untuk per liternya itu maksimal 5 tetes. Ya maksimal ya. Jadi antara 3 sampai 5 tetes untuk awal maksimal Halo? itu Untuk ya per liter? maksimal 5 tetes Oke. saja untuk awal Hilang ya lagi untuk suaranya ya, Pak. Masya Allah. Ya, coba. Masya Allah, teman-teman sabar ya.
Oke, oke. Ini masalah. Halo? Udah jelas kan? Udah ada suaranya? Iya, iya. Berapa Pak seharusnya 1 liter? Ya, untuk maksimal untuk awal 1 liter 5 tetes saja cukup. 5 tetes. Oke, baik. Nanti tinggal lihat selanjutnya bagaimana gitu ya Pak ya. Nah, kalau kan kenapa kok kita dosisnya agak diperkecil? Karena kadang-kadang teman-teman ini kaget di proses cleansingnya, healing krisisnya tadi. Hmm, ya ditoknya ya. Di Jadi di detoknya awal mulai dari kecil dulu ya Pak ya. kadang-kadang ketika detok ada yang nggak nyaman gitu kan. Kadang-kadang kan masyarakat kita kan serba aneh ya. Ada reaksi terlalu cepat dia sibuk, nggak ada reaksi juga sibuk biasanya gitu. Oke, jadi mulai dari kecil dulu 1 liter, 2, 3 tetes ya. Insya Allah semuanya bisa untuk semua penyakit ya Pak ya. Penderita Bisa, sinusitis juga bisa ya Pak ya. bisa. Kalau untuk sinusitis, kalau yang dia Halo? sudah, halo, Halo ya. Oh, untuk sinusitis juga bisa ya Pak ya. Untuk miom, bisa, benjolan kanker. bisa. Halo Pak Agus. Iya. Udah ada suaranya kan? Ada ya. Iya, Kalau untuk Masya Allah, benjolan kanker tumor dan miom bisa ya Pak ya? Insya Gimana Allah bisa. caranya? Nah, jadi kalau untuk yang sifatnya sudah kanker atau miom itu kan ibarat sel itu lebih cepat kerja sel kankernya atau lebih cepat kerja obatnya. Kan gitu ya. Jadi kalau untuk yang sudah sifatnya kanker atau miom itu bagusnya dosisnya ditambahin supaya dia cepat cleansing menyeimbangkan proses perkembangan sel kankernya sehingga akan dominan si alkapolis ini bekerja untuk menekan pertumbuhan atau perkembangan kanker tersebut. Nah, sehingga dengan dosis dilebihkan, contoh air Cleo yang 1 botol itu kasih 3 tetes. Nah, itu dia prosesnya lebih cepat menekan pertumbuhan sel kanker atau sel miom di dalam kewanitaan atau rahim. Halo? Iya, ya. Insya Allah. Kok agak ini ya, saya lancar eh, sampai putus-putus ya. Allahu Akbar. Kak, coba pinjam HP kakak tuh. Waduh. Ini pakai paket Bapak tuh. Iya. Batu atau batu ginjal gimana Pak? Ya, sebenarnya kalau untuk batu ginjal, kalau yang tadi kanker sudah terjawab ya teman-teman ya, mungkin suara saya bisa didengar yang lain ya. Jadi kalau untuk yang sifatnya kanker atau miom, itu kan dia perkembangannya cepat tuh sel kankernya. Supaya ditekan juga lebih cepat, maka dosisnya ditambahin. 1 botol Cleo bisa sampai 3 tetes ya. Kemudian kalau untuk batu ginjal, itu prinsipnya hampir sama dengan prostat. Jadi kan dia supaya dia tanpa operasi, itu dimaksimalkan terapinya minimal 600 mili lebih nggak masalah dalam 1 hari itu supaya dosisnya juga sampai 5 tetes sehingga dia mempercepat penghancuran atau peleburan penyempitan di utera atau saliran kemih atau ada batu ginjal di dalam ginjalnya itu teman-teman. Jelas Mbak? Oke, ya, baik Pak. Ini ada pertanyaan, air RO itu air apa Pak? Ya, air RO itu air yang sudah di apa namanya seperti dengan air oksi atau air oksigen yang sifatnya lebih netral, air netral sebenarnya ya, air yang sudah sifatnya netral, kemudian tidak ada kandungan mineralnya itu, tetapi air netral bahasanya sudah disuling dengan teknologi.
Nah, bukan hanya sulingan biasa, tapi berbeda dengan sulingan yang isi ulang, tapi air ERO ini lebih spesifik. Gitu. Air netral, air yang ketika air lebih ringan, bahasanya itu airnya tidak berat ketika dikonsumsi. Makanya ketika dengan Betul. satu polis sudah lebih cepat reaksinya. Iya, air demineral ya Pak ya, tanpa mineral ya. Oke, Tanpa mineral bahasanya ya. baik. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau untuk pasien stroke berapa konsumsinya Pak? Untuk pasien stroke, Ya, ya, kalau untuk stroke, kalau yang stroke penyebab utamanya adalah penyempitan pembuluh darah atau kolesterol, itu kan rata-rata biasanya stroke itu terjadi ada penyumbatan ya, baik penyumbatan pembuluh darah otak atau penyumbatan pembuluh darah di jantung. Itu biasanya penyebab utamanya adalah penyempitan pembuluh darah. Maka untuk reaksi utama atau solusi pertama adalah kita lancarkan dulu peredaran darahnya dengan cara konsumsi dosisnya ringan dulu supaya tidak healing krisisnya tidak terlalu mengejutkan. Jadi dalam satu aqua yang 1 liter itu tetap di angka maksimal 5 tetes dulu kalau air yang sifatnya air mineral atau air yang sudah pH 7 ke atas. Nah, jadi ini jadi catatan ya Mbak, dibuat catatan. Jadi kalau airnya yang asam, itu alkapolisnya harus dinaikin tetesannya sampai sifatnya basah. oke. Air asam harus ditingkatkan alkapolisnya biar jadi basa gitu ya Pak ya. Tuh. Oke, baik. Oke, lanjut ke pertanyaan. Kalau untuk gatal-gatal bisa nggak ya Pak? Oh Terus bisa. apakah bisa buat demo? Halo? Halo, iya Pak. Untuk gatal-gatal gimana Pak? Di kulit, Bisa. ekstrim, korek. Gatal-gatal bisa itu juga selain dibuat spray dalam 60 mili itu kasih sampai 20 tetes. Nah, itu bisa disemprotkan di tempat yang enzimnya itu atau jamurnya banyak selain diminum ya. Karena kalau diminum nanti kan ketika darahnya bersih, kemudian peredaran darahnya bagus, maka jamur atau enzim itu dia akan berkurang atau bahasanya bakteri ya, bakteri dalam kulit itu juga akan mati. Selain itu juga disemprotkan di posisi yang gatal Hmm. gitu. Oke, 160 mili 20 tetes ya Pak ya, kalau untuk disemprotkan. Karena agak banyak Pertanyaan. karena ada kandungan antibiotiknya ya dari propolisnya ya, sama untuk Hmm. meregenerasi sel itu juga nanti bisa menumbuhkan sel kulit, nanti bisa ibaratnya mengurangi belang ya, mengurangi belang bekas enzimnya itu. Kalau yang sejenis kayak kurap, kayak panu, kemudian kayak yang sifatnya timbul ya, itu juga nanti akan memperbaiki sel kulitnya. Oh gitu. Apakah bisa kalau untuk yang penyakit diabetes itu kan kadang sampai lukanya basah gitu ya Pak? Itu bisa juga Pak? Boleh, boleh itu malah bagus sebenarnya. Yang penting dibersihkan Hmm. dulu, pakai air infus atau air bersih lah. Nah, itu setelah itu disemprotin pakai alkapolis itu cepat sekali untuk mempercepat regenerasi sel. Jadi nanti akan memulihkan sel-sel baru atau akan cepat tumbuh daging baru itu. Sama ya Pak ya? 60 mili 20 tetes gitu ya Pak ya? Sama kalau diabetes kan kalau semprot nggak terasa perih berarti sudah ada selnya mati itu. Nanti sampai terasa perih baru udah bagus. Sel-selnya sudah mulai Oh. hidup lagi berarti. Kan ada tuh orang dia itu yang sampai kadang-kadang nggak terasa sampai dagingnya terkelupas kadang nggak terasa. Nah itu nanti disemprotin sampai terasa perih misalkan berarti sudah ada regenerasi sel, ada sel-sel yang baru sudah mulai bertumbuh atau timbulnya daging baru lagi. Jadi kalau sampai terasa itu malah itu berarti bagus ya Pak ya. Kalau nggak terasa malah jadi pertanyaan gitu ya Saraf Pak ya. saraf-sarafnya sudah Sarafnya. respon. Ya, Oh bagus. Oke siap baik. Pak kalau angka polisi ini bisa nggak buat demo? Bisa untuk bisa. memperbesar closing. Oke, jadi eh,
apa ya, kita akan demokan sedikit. Kalau untuk di Kak, ambilin minyak goreng itu, Kak, ambilin itu. Ntar ya, nanti saya bisa pakai beberapa minyak goreng 2 sendok. Halo, jelas suaranya? Ya, iya Pak, jelas, jelas. Pak Agus mau demokan gitu Oh, ya? jadi ini saya sudah ada 2 jenis air sih ya. Jadi air biasa sama air kemasan atau kategori air sehat. Nah, air biasa ini saya ambil dari air sumur bor. Nah, itu biasanya rata-rata, bukan hanya di Sumatera sih ya, kalau sumur yang tergantung kedalaman biasanya. Bisa terlihat ya? Jelantah. Halo? Teman-teman bisa bisa melihat videonya Pak Agus atau nge-like? Oh iya, oke siap Pak. Bisa, bisa. Nah, jadi ini saya ada ngambil dua gelas. Jadi yang di sebelah kanan saya ini air keran atau air sumur bor. Sama ya, warnanya sama ya kan? Ya. Sama-sama bening ya. Kemudian yang di sebelah kiri saya itu air sama, air keran tapi sudah direbus. Udah direbus ya, udah direbus. Oke. Terus kemudian ini air kemasan yang sudah bermerek. Nah, jadi nanti saya akan lihatkan teman-teman pH-nya berapa gitu ya. Jadi kita akan coba ambil sedikit. Kelihatan ya, Mbak ya? Ini air keran Kelihatan Pak. Ya. yang belum direbus, masih air kategori air biasa. Nah, kemudian kita pakai liquid tester pH. Ini banyak dijual di apotek ya atau di pasaran ya. Ya, kita kasih 2 tetes. Oke. Kelihatan warnanya kuning ya? Saya deketin di Ya. kamera. Oke. Ini kalau kuning berarti pH berapa tadi? pH 4 ya atau 5 ya? 5 ke bawah ya. Tadi ingat ya, 6 ke bawah ya. Oke. Ya. Kelihatan ini padahal air yang belum direbus, air sumur bor. Nah, ini yang sudah direbus. Saya ambil juga yang sudah direbus. Ini sama dengan air tadi tapi sudah direbus. Apakah dia bisa menaikkan pH walaupun direbus? Kita lihat ya. Nah, tapi secara prinsip kumannya udah pasti mati karena kan 90 derajat ya. Oke. Apakah berubah tadi warnanya? Tidak ya? Sama. Sama ya. Nah, artinya apa Ya. teman-teman? Ini air biasa yang biasa kita konsumsi, walaupun direbus, dia nggak bisa naikkan pH. pH-nya tetap pH asam. Oke. Kemudian yang satu ini air kemasan, ada mereknya. Ya, kita lihat pH-nya berapa. Kita lihat yang sudah ada mereknya banyak sih, kalau jenisnya kan banyak teman-teman, nanti bisa diuji masing-masing. Kita ambil sedikit saja, kita tetesin. Oke. Warnanya apa? Oh, Biru. jadi hijau biru ya Pak ya? Biru itu berarti pH-nya 7 mendekati 8. Artinya ini air sehat. Hmm. Ini belum bisa jadi obat dibandingin dengan air yang ini. Oke, nanti dengan hadirnya alkapolis ini bisa sama rata. Coba kita akan 1 tetes, apakah bisa merubah air yang tadi asam jadi air yang basah. Ini yang tadi air sehat, kita kasih 1 tetes. Dia berubah warna jadi ungu. Jadi sudah pH 10. Oke. Kemudian ini air yang direbus. Air direbus. Kita kasih 1 tetes. Ternyata bisa berubah juga menyampaikan pH-nya. Jadi pH 10. 10. Oke. Kemudian ini air yang belum direbus. Apakah setelah berubah jadi biru dia akan balik lagi ke kuning? Kalau dia balik lagi artinya keasamannya sangat tinggi. Oke, kita coba. Oke. Dia sudah berubah. Kita lihat beberapa detik dia berubah lagi enggak? Kalau dia tidak berubah lagi, balik lagi ke warna kuning, artinya air itu hanya kandungan asam biasa.
Tapi kalau dia berubah lagi, tiba-tiba jadi kuning lagi, berarti sangat dahsyat sekali kandungan asamnya dalam air tersebut. Gitu. Nah, ternyata dia nggak berubah lagi, teman-teman. Oke. Jadi ini air biasa bisa sudah dirubah menjadi air yang bisa jadi obat. Yaitu dia bilang tadi sehat tanpa obat cukup dengan minum air putih. Yaitu air biasa sudah sama dengan air kemasan. Gitu. Jadi kita nggak perlu merubah konsumsi harian kita sebenarnya, teman-teman. Ya, oke, itu yang pertama. Kemudian apa sih gambarannya analogi cleansing dalam tubuh kita? Contoh ya, ini tubuh kita masih bersih. Oke, kelihatan ya teman-teman ya, ini tubuh kita masih bersih. Oke, biasa seperti biasa ya teman-teman, kalau mendemokan banyak ini ya, banyak cara ya, dengan betadin salah satunya. Kenapa banyak menggunakan betadin? Nah, betadin ini salah satu ada namanya zat iodin atau zat kimia yang bisa dilihat oleh mata kita. Kadang-kadang kita nanya, apa sih wujudnya kimia? Kadang kan nggak bisa dilihat, betul ya? Nah, analoginya adalah dengan menggunakan betadin ini. Contoh ibaratnya tubuh kita ini masih bersih, belum terkontaminasi makanan-makanan yang siap saji atau makanan-makanan yang mengandung banyak pestisida masuk dalam tubuh kita. Oke. Nah, ini teman-teman ya, ternyata inilah terjadinya di dalam tubuh kita akan menyebabkan penumpukan, termasuk tadi salah satunya minuman bersoda, makanan-makanan siap saji, kemudian berminyak yang sifatnya tepung segala macam, atau bahan-bahan kimia sintetis masuk dalam tubuh kita akan seperti ini gambarannya. Dia akan mempengaruhi penumpukan di dalam organ tubuh kita, terutama di pembuluh darah kita seperti ini. Nah, oke, kemudian kita minum air yang sehat tadi, tapi belum dikasih alkapolis. Oke, jadi ini air sehat, tapi belum dikasih alkapolis. Apakah bisa membersihkan ini? Kita coba. Bersih enggak, teman? Enggak berubah ya? Enggak berubah. Kenapa? Karena walaupun dia air sehat, belum kuat untuk membersihkan kandungan racun dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita akan kasih air yang tadi air sehat tadi, kita kasih alkapolis. 1 tetes. Nah, atau 2 tetes. Oke, ini air apa saja yang sudah kita kasih alkapolis. Nah, kemudian kita minum. Nah, luar biasa nggak teman-teman? Ternyata tetap bisa membersihkan kandungan minyak dalam tubuh kita atau kandungan flek dalam tubuh kita. Nah, air yang sehat pun, air yang sifatnya sehat pun tidak bisa membersihkan racun dalam tubuh kita. Nah, ternyata ketika air tadi sudah dikasih alkapolis, bisa membersihkan racun dalam tubuh kita. Itu analoginya seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya satu lagi saya kasih demonstrasi. Kira-kira teman-teman, ini minyak goreng. Kira-kira minyak, tapi cari minyak goreng yang sudah kolesterolnya tinggi ya, kayak seperti di pecel ayam, pecel lele, itu kan semakin malam semakin hitam ya. Bener nggak? Minyaknya Betul-betul. ganti. Nah, apalagi pakai minyak curah, tentunya kolesterolnya tinggi sekali gitu. Tapi kalau kita pakai minyak yang non kolesterol itu ya nggak bisa didemonstrasi karena memang tidak ada kolesterolnya. Oke, kira-kira teman-teman minyak sama air ini bisa nyatu enggak? Kira-kira minyak sama air Nggak bisa bisa, Pak. bersatu? Nggak bisa, Pak. Enggak bisa. Ya, coba kita praktekkan ya. Ini kondisi orang yang hobi minum minyak-minyak. Terpisah enggak minyaknya? Kelihatan ya? Kelihatan Iya, terpisah. airnya di Kita bawah. sudah aduk, kita aduk, dia akan tetap terpisah antara air dengan minyak. Minyak. Kelihatan? Ya, Kelihatan, kelihatan, Pak, minyaknya di atas. kelihatan di atas. Nah, sekarang kita konsumsi alkapolis misalkan. Nah, orang yang hobi minyak atau lemaknya terlalu tinggi, itu tadi makanya saya sarankan minimal 2-3 tetes. Oke, kita misalkan di angka 2 tetes. Kita kasih alkapolis. Di 2 tetes. Oke, di 2 tetes ini kita aduk. Tadi kan nggak mau nyatu ya, kelihatan ini ya. Oke. Nah, sekarang bisa hancur. Nyatu.
bersatu airnya. Nah, itu yang dibilang dengan sahabat air. Jadi air yang sama minyak yang nggak mau nyatu bisa hancur. Kita kasih lagi misalkan hari pertama belum tuntas, kita minum lagi. Nah, yang buat teman-teman yang mau diet, itu bagus sekali kombinasinya dengan teh Kingsa. Coba hancur ya. Iya. Sudah kayak susu ya. Jadi antara minyak sama air sudah nggak terpisah. Betul. Oke, terus? Itu luar biasanya. Nah, produk Kingsa ini dia bisa membersihkan lemak jenuh dalam tubuh kita. Di dalam pembuluh darah kita, kemudian lemak dalam usus kita, dalam usus besar kita. Nah, dikombin dengan produk-produk Kingsa yang lain, maka akan mempercepat proses penyembuhan atau akan mempercepat kesehatan tubuh kita bagi teman-teman yang sudah punya kendala. Kalau yang belum, dengan Alkapolis ini menjadi benteng untuk radikal bebas dalam tubuh kita. Itu teman-teman, itu hanya sebagian saja ya demonstrasinya ya. Jadi masih ada beberapa yang bisa kita praktekkan mungkin di next time atau nanti di pertemuan berikutnya kita bisa. Nah, cuman dengan catatan minyak yang kandungan kolesterolnya tinggi. Kalau yang minyak non kolesterol nggak ada kolesterolnya. Jadi dengan Alkapolis dia bisa nyatu, tapi mungkin beberapa tetes baru bisa hancur karena tidak ada kolesterolnya. Tapi kalau yang minyak curah yang sudah dipakai 2-3 kali atau kata orang Jawa minyak jelantah, itu begitu satu tetes sudah langsung hancur. Nah, itu analogi. Nah, itu tadi yang sering kesemutan tuh. Tadi ada sampean bilang ada yang tangannya kaku, kebas-kebas, sering kesemutan. Ada kandungan minyak jenuhnya di pembuluh darah kita sudah meningkat. Nah, itu kalau dibiarkan itu bisa terjadi kram, baik kram di persendian, di tangan ataupun di lutut, bahkan kram di badan kita. Itulah yang menyebabkan terjadinya apa? Penyebabkan kolesterol tinggi, hipertensi tinggi, itu bisa penyebab gejala stroke gitu. Gejala stroke. Baik, oke. Jadi tadi sudah menyatu, sudah bisa dikeluarkan dari tubuh gitu ya, Pak ya? Lemak-lemaknya tadi ya. Jadi nanti healing krisisnya nggak usah khawatir, itu biasanya di keringat kita, dibuang melalui air kencing, melalui keringat. Makanya kadang ketika kita konsumsi Alkapolis, tubuh kita terasa mudah berkeringat. Itu nggak usah khawatir, berarti ada proses kencingnya melalui keringat atau sering buang air kecil, itu nggak masalah, malah bagus. Berarti tanda bahwa sudah ada reaksi positif dalam tubuh kita. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih, jelas ya. Ya, mungkin teman-teman tadi ya sudah disampaikan, insya Allah ada videonya, nanti bisa dipelajari, bisa dipakai untuk demo. Tadi Bapak yang bertanya ya, yang dimaksudkan demo tadi itu ada Pak Yudi itu bertanya, kalau langsung diteteskan itu ada sensasi rasa sebagai indikator gangguan kesehatan gitu loh Pak, maksudnya. Apakah kalau misalnya asam, oh ini sakit ini, pahit, oh rasanya sakit ini gitu Pak? Apakah bisa itu Pak? Betul, sebenarnya tanpa diteteskan itu dengan kita minum, contoh kita minum air 1 gelas, air 1 gelas itu kita kasih tetes 1 tetes Alkapolis, kemudian kita konsumsi. Ternyata setelah konsumsi ada rasa sepet atau rasa masam dalam lidah kita, berarti artinya itu ada masalah di pencernaan kita atau di lambung kita. Kemudian ada rasa agak amis, agak bau-bau amis ininya airnya, berarti ada masalah di pankreas, berarti kondisi kadar gula kita mulai tidak stabil, harus hati-hati konsumsi makanan yang sifatnya kandungan gula terlalu tinggi atau konsumsi nasi panas terlalu berlebih. Nah, sudah indikatornya gitu. Terus pahit misalkan, ternyata minum ini kok terasa pahit ya di lidah kita, berarti ada indikator bahwa itu ada penumpukan cairan empedu dalam tubuh kita atau dalam hati kita. Itu mulai berlebih cairan empedunya, makanya terasa pahit. Nah, itu ketika kita konsumsi rasa-rasa itu sudah hilang, berarti sudah balance, sudah stabil, sudah dinetralisir tuh, rasa pahitnya hilang, rasa amisnya hilang, rasa sepetnya hilang, kemudian rasa yang lain itu hilang, itu berarti sudah balance, tinggal activating saja. Jadi itu maksudnya ketika ditetes ada rasa pahit, terusan ada rasa amis, rasa asin, berarti tanda bahwa pencernaan kita ada masalah, lambung kita ada masalah, pankreas kita ada masalah, ya, kemudian hati kita ada masalah. Seperti itu, Mbak.
Kalau asin tadi gimana, Pak? Kalau asin itu berarti tanda bahwa ada kondisi kandungan di pencernaan kita bermasalah, asin atau mendekati asam ya, Hmm. asinnya nggak terlalu asin sih ya, gitu. Berarti Oh, baik. potensi ada gejala di kolesterolnya sudah mulai meningkat. Nah, Oke, atau nanti baik. di di slide materi berikutnya nanti saya akan tampilkan ya, ketika rasa asin ini apa sih, manis apa sih gitu ya, biar nanti teman-teman juga lebih lebih bisa untuk edukasi. Kan untuk contoh promosi, Pak, biar bisa buat status WhatsApp gitu loh, Pak, buat iklan teman-teman gitu. Siap, siap, siap. Oke, siap. Oke, baik. Sekarang kalau untuk mata, Pak, habis operasi terus mungkin mata minus, katarak dan lain sebagainya itu bagaimana, Pak? Sebelum Ya, operasi atau yang sesudah operasi gitu? ya kalau untuk mata itu bisa pakai sistem spray atau sistem rembang mata. Jadi metodenya bisa dua ya. Kalau untuk sistem spray itu bisa setiap saat sebenarnya. Itu misalkan kita kondisinya mata agak capek bisa dispray dengan Hmm, komposisi yang botol 60 mili atau ya 60 mili ya, agak kecil itu ya. 60 mili ya. itu kasih dengan 4 tetes sampai 5 tetes itu enggak perih enggak itu insya Allah biasa itu nanti langsung segar. Nah atau dengan Hmm. sistem rembyang mata sehari 2 kali kanan kiri bergantian. Nanti dengan satu air Cleo itu cukup 1 tetes itu bisa untuk beberapa kali baik baik yang sudah punya masalah baik katarak ataupun selinders ataupun mungkin mata lelah atau mungkin bekas operasi segala macam itu bisa dengan konsep yaitu rembyang mata atau dengan spray semprot pakai spray yang lembut itu kan tapi jangan merem jangan mejem ya pas nyemprot harus kena di pupil matanya bila perlu dipegang dikit disemprot gitu Hmm, nggak apa-apa oke. itu semakin sering semakin bagus kalau pakai semprot kalau rembyang kan cukup sehari 2 kali saja gitu. Sehari 2 kali ya. Oke. Ya, Kalau rimbang rembyang sehari 2 kali, kalau yang spray itu malah bisa sering setiap saat gitu ya, Pak ya. Dan dia lebih kental ya, Pak ya. disesuaikan gimana. Lebih pekat ya kalau yang di spray itu 60 mili 4 sampai 5 tetes. Ya, dia nggak pekat, nggak terasa juga. Cuman dia kan embunnya itu, dia akan langsung masuk ke beda dengan kalau yang Oh, di rembyang mata, dia langsung dikeluarkan. Tapi kalau yang di spray, dia lebih lembut lagi, prosesnya dia langsung meresap tanpa harus terbuang lagi, gitu. Nah, misalkan kita udah oke. kering atau di perjalanan di mobil itu kadang kena AC, itu kan mudah kering. Itu juga bagus sekali buat kita teman-teman, spray saja atau yang mudah ngantuk, udah semprotkan saja. Itu juga akan Hmm. memperbaiki kelelahan mata, sel mata kita. Oh gitu ya. Jadi cukup spraynya satu mata satu spray atau gimana, Pak? Nah, itu sekalian wajah kita juga bisa karena itu kan bisa untuk apa namanya kan kandungan alkapolisnya itu di kandungan alkapolis kan ada vitaminnya, ada kandungan mineralnya lengkap. Itu juga bisa untuk sel kulit. Jadi jangan cuma mata, langsung aja sel Hmm. bagus. Bisa untuk inner beauty juga. Nah, itu ya untuk skincare-nya juga sekaligus ya, Pak ya. Jadi kayak pakai saya dengan pakai itu kan dia ada kandungan untuk sinar ultravioletnya juga gitu. Oh, Jadi oke, ketika oke. sebagai pelindung juga. Sekaligus. Oke, tapi waktu disemprotkan melek ya, Pak ya, biar kena Ya, mata. Oke, baik-baik. Menarik sekali. Kalau untuk yang lupa ingatan bisa enggak ya, Pak? Nah, ini pertanyaan yang unik. ya lupa ingatannya sama istri apa sama suami? Nah, itu dua-duanya kali ya, Pak ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau untuk lupa ingatan itu kita harus cek dulu. Jadi posisi sarafnya itu atau namanya itu indeks memorinya itu berapa persen. Kita harus tahu dulu. Jadi kalau Hmm. di MRI itu nanti akan muncul kategori indeks memori. Biasanya kan normalnya itu kan 1 sampai 4 ya level ya. Nah, kalau di bawah 1 berarti udah sangat sekali kategorinya pikun. Kategorinya sudah larinya ke pikun. Hmm. Berarti ada faktor
bermasalah di gangguan saraf otak. Tapi kalau dia kok ternyata level masih bagus di level 4, kok dia sering mudah lupa, bukan betul-betul karena gagal otak ya, lupa ingatannya, berarti ada masalah di chipnya atau di otak kecilnya. Nah, itu kita bisa dengan cara terapi pakai alkapolis, dengan cara memperbaiki pembuluh saraf atau aliran darah ke otak kecil tadi itu. Dia akan membuka pembuluh darah otak kecil, dia sering mengembang, sehingga dia akan mengembalikan tuh nutrisi yang disuplai ke otak kecil akan terpenuhi. Nah, mudah-mudahan dengan vitamin atau nutrisi kandungan ke otak kecil itu tercukupi, bisa berangsur-angsur pulih. Nah, dengan catatan kita cek dulu apa sih penyebab dia lupa ingatan. Apakah karena benturan, apakah karena memang ada penyumbatan di otak kecilnya, di indeks memorinya itu, atau memang karena faktor yang lain. Kita harus tahu dulu. Jadi kita nanti lebih spesifik penanganannya. Gitu. Oh, ternyata bisa ya. Terus gimana Pak? Dikonsumsi, diminum ya Pak ya? Nah, jadi fungsi utamanya itu ada namanya bioflavonoid. Bioflavonoid itu dia ketika ada penyempitan di pembuluh darah otak, dia akan bahasanya itu akan membuka. Nah, jadi akan yang sifatnya ada penyempitan di pembuluh darah otak, dia akan terbuka dengan kita konsumsi alkapolis. Kenapa? Karena kebutuhan oksigennya sangat tinggi sehingga suplai darah ke otak akan tercukupi. Nah, dengan suplai darah dan oksigen ke otak tercukupi, insya Allah akan mulai memulihkan kembali refresh saraf-saraf di pembuluh darah otak. Itu fungsi utamanya. Oke, siap-siap. Wah, menarik ya. Jadi bisa ternyata ya, bahkan sampai ke yang lupa ingatan itu, yang penting harus tahu dulu penyebabnya, harus dicek dulu gitu ya Pak ya. Oke, Karena baik. ingatan ini banyak karena kecelakaan kah atau karena memang tiba-tiba mulai lupa, nah, atau memang sudah kategori pikun gitu kan. Oke, baik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau satu Alkapolis satu botol 15 mili untuk berapa tetes itu Pak? Kalau ini isinya 200 tetes lebih. Kalau dihitung Hmm. bagus bisa sampai 230 sampai 250. Tapi kalau tetesannya terlalu gede ya sekitar 200-an. Oh, oke, baik. Jadi memang harus uh, ini ya latihan ya Pak ya. Nah, jadi kalau dihitung kapasitas berapa liter sih semuanya sih, itu bisa lebih dari 100 Hmm. liter ya kalau dihitung. Kalau untuk kebutuhan ya satu Hmm. Ya. botol itu kalau kita hitung total berapa sih kapasitas satu botol ini untuk berapa liter bisa hampir 100 liter kalau dihitung Oke. kebutuhan. Cuman kadang-kadang kita kan karena pengen cepat ya udahlah satu botol kasih ada yang 3 tetes, ada yang suka 5 tetes gitu. Kalau saya kan rata-rata karena sudah terbiasa satu botol aqua yang 600 ml kadang-kadang saya bisa kasih 5 tetes gitu. Kalau airnya mineral gitu kan. Ya, oke. Oke, baik-baik. Siap-siap. Ini ada pertanyaan. Kalau untuk yang penyakit belang-belang tubuh itu loh Pak, autoimun ya, kurang zat warna merah itu apakah bisa Pak? Belang tubuh yang sifatnya jenisnya pigmentasi kulit gitu ya, berubah warna kulitnya Iya, kayak kebakar. belang-belang putih. Iya, belang-belang putih gitu Pak, sekujur tubuh katanya. Apa bisa Ya, Pak? nah itu kan yang pertama itu memang penanganannya sudah agak rumit ya, karena kan itu sudah kategorinya bukan hanya sel sel darah, tapi sudah ke kategori sel kulit ya, pigmentasi kulit kalau bahasa saya ya, perubahan perubahan warna kulit kayak orang kena api gitu ya, kebakar gitu ya. Nah, itu kebutuhan melanin kulitnya berarti kolagennya ya, kebutuhan kolagennya harus optimal atau maksimal, tetapi dengan konsumsi alkapolis rutin dimaksimalkan karena kebutuhan alkapolis ini kan vitaminnya lengkap tuh. Banyak sekali kebutuhan vitamin yang sudah semua lengkap. Kemudian ada juga kandungan kolagen di situ. Kenapa? Karena ada lebih dari 320 apel, kemudian 403 buah jeruk, itu juga akan menambah nutrisi ke kulit kita. Kemudian perubahan pigmentasi kulit itu. Jadi rutin saja dikonsumsi, tapi itu perlu tambahan produk lain. Contohnya misalkan kayak gamat. Gamat strak itu dia mempercepat regenerasi sel, mempercepat penumbuhan. Kemudian juga bisa dibantu dengan produk luar yang sifatnya seperti apa ya, kalau yang di Kingsa itu saya lupa itu yang untuk
apa kulit itu bisa tuh untuk yang skincare kan ada yang kulit itu ya untuk apa pencerahan kulit itu juga bisa Ya. membantu. Itu juga bisa membantu. Hmm. Yang kayak body lotion itu juga bisa Ya, membantu. Luxury Infuse. Iya, Pak. Hand body Ya, lotion juga bisa. itu juga bisa, tetapi yang lebih spesifik adalah kebutuhan kolagen ya, karena itu kan jatuhnya kekurangan kolagen dalam kulit ya, atau menjadikan perubahan pigmentasi kulit. Nah itu kalau dengan Alkapolis, insya Allah rutin, tinggal nanti dosisnya dinaikkan. Untuk awal mungkin 5 tetes dalam 1 liter, nanti kelama-lamaan sampai 10 tetes, kemudian bertingkat aja, nanti lihat perubahannya. Yang tadinya lebarnya seberapa, nanti seberapa dia perubahannya. Memang dia nggak kelihatan spontan karena kan yang udah biasa kelihatan kok ini masih kayak nggak ada perubahan ya, karena seperti itu biasanya. Tapi insya Allah rajin konsumsi terus, lama-lama akan merubah pigmentasi kulit tersebut. Baik, memang harus rutin ya, harus sabar ya. Itu. Karena kalau Sekarang kalau untuk ya, gimana? ya Pak, ya Pak. Ya, khusus untuk penderita yang pigmentasi kulit itu kan memang agak rumit ya. Itu saja kalau di dokter spesialis kulit itu sudah harus suntik apa ya, suntik sel, kemudian suntik kolagen ya. Artinya sudah penanganannya sudah harus betul-betul kebutuhannya diperhatikan, terutama vitamin dan kolagen ya. Nah, artinya dengan kita yakin bahwa di Alkapolis itu semua sumber vitaminnya lengkap, mineralnya lengkap, insya Allah juga akan bisa membantu meregenerasi sel kulit tersebut. Bismillah, insya Allah ya. Telinga ini Pak. Apakah bisa Pak untuk yang tuli, sinusitis gitu Pak? Ya, nah balik lagi prinsipnya, kalau untuk yang masalah di pendengaran, itu kita juga perlu cek di THT ya. Penyebab pendengaran tadi apakah ada kerusakan di gendang telinganya, apakah karena ada kerusakan di sarafnya, atau seperti apa, kita perlu cek juga. Walaupun secara prinsip, ketika kita konsumsi Alkapolis, itu juga akan membuat cleansing di penyumbatan pembuluh darah di bagian kepala yang hubungannya dengan THT ya, untuknya khususnya THT ya. THT itu kan ya di telinga, di mata, kemudian di indera penciuman ya, termasuk sinusitis tadi. Itu prosesnya kan ketika kelebihan kelenjar di dalam hidung kita dan tidak terbuang, itu bisa membusuk. Kalau sudah terjadi pembusukan di kelenjar hidung itu kan bisa menjadi polip lama-lama, dari sinusitis bisa ke polip, kemudian bisa berbau lama-lama gitu ya. Nah, dengan konsumsi Alkapolis itu basisnya banyaknya ditetes di bawah lidah bisa. Kalau yang sudah sinusitis ya. Nah, atau dicampur dengan air di sendok makan, 1 sendok kasih 1-2 tetes langsung dikonsumsi. Jangan langsung ditelan, agak ditahan sedikit, tapi jangan disengak ya, supaya ada rasa masuk ke hidung kita. Tapi jangan seperti itu, cukup ditahan saja atau dikumur-kumur lah supaya ada juga aroma yang masuk ke hidung kita. Itu untuk yang sinusitis ya. Oke. Oke, sinusitis dan telinga tadi ya, Bapak Ibu ya. Oke, bisa untuk semuanya ya. Apa bisa langsung ditetes di gigi berlubang yang sakit gitu, Pak? Bisa, tapi perih, perih sekali, tapi spontan. Insya Allah bisa langsung. Tapi kalau mau bagus, aman, supaya tidak tumpah kemana-mana, pakai kapas saja. Taruh di kapas, masukin ke gigi yang berlubang. Gitu. Oke. Tes Bisa langsung ya, kan dia oke. ya, tumpah kemana-mana ya kan, sayang juga. Tapi kalau ditetesin ke kapas, dia lebih lama terserapnya. Nah, di situ aja Hmm. lebih nyaman, kemudian juga akan lebih lama alkapolisnya di situ. Oh, Itu oke. sampai Jadi nggak habis. kemana-mana ya, Pak, ya? Oke, Ya, siap. habis dikasih ke kapas ya, gitu. Pas, ya. Oke, baik. Nah, terakhir nih, Pak. Kalau untuk lemah syahwat bagaimana? Nah, itu dia. Kalau untuk lemas syahwat, jadi kita prosesnya, jadi minumnya bukan hanya sistem terapi, karena kan itu kembali lagi ketika kita
terlalu kandungan asam basa dalam tubuh kita tidak seimbang, itu juga akan mempengaruhi larinya ke hormon ya. Jadi ini alkapolis ini juga bisa meningkatkan hormon. Kenapa? Karena dia pertama selain meningkatkan hormon, dia melancarkan peredaran darah ke bagian tulang belakang. Ketika ke tulang belakang peredaran darah lancar, ginjalnya bagus, peredaran darah ke ginjal bagus, insya Allah nanti akan menutrisi ke peredaran darah yang menuju ke alat vital. Maka dibantu dengan konsumsi setiap mau tidur, konsumsilah 1-2 tetes pakai air hangat ya. Itu akan memperbaiki stimulan di pembuluh darah tulang ekor. Nah, itu dengan konsumsi 2 tetes pakai air hangat. Nah, tentunya itu akan juga menambahkan hormon dalam atau hormon testosteron di dalam orang laki-laki. Nah, kalau perempuan juga sama, dia dikonsumsi pakai air hangat 2 tetes, dia akan menstimulan pembuluh darah belakang atau di tulang ekor. Halo, Iya. Pak Agus, Iya. suaranya hilang tadi, Pak. Jadi mana yang terputus tadi ya? Penjelasan di hormon ya? Ya, pinggang tadi, Pak. Jadi untuk vitalitas, untuk menambahkan ke Halo? ya. Oke, jadi intinya semuanya bisa ya Pak ya, untuk lemah syahwat sampai untuk sakit pinggang juga termasuk juga bisa ngaruh ke bisa menggunakan alkapolis juga ya, bisa Betul. semuanya insya Allah. Oke. Kalau tadi di mata nih ada pertanyaan, tadi jangan ditetes di mata ya Pak ya, tapi dirimbang atau di spray ya Pak ya, nggak Betul. boleh ya Pak Kalau ya ditetes di mata. betul, kalau untuk di mata langsung tidak disarankan. Kenapa? Karena itu ada kandungan propolisnya sama madu. Itu perihnya Hmm. luar biasa gitu. Jadi itu tidak dianjurkan untuk langsung ditetes di mata. Tapi bagusnya kalau untuk safety di spray atau di rembiang mata. Nanti akan Putus ada, oh ya, kita belum ada grup WA-nya ya Pak ya, untuk kita bisa tanya jawab lebih lanjut gitu ya Pak ya. ya. Rencananya mau dibuat grup konsultasi, apakah bisa Pak? Jadi teman-teman ini mungkin bisa melanjutkan untuk kalau ada pertanyaan urgent gitu, langsung di grup WA gitu, apakah bisa Pak? Sebenarnya bisa, kemarin sudah dihimbau sama Pak Haji Adanaris, beliau akan membuatkan, jadi kita tinggal nunggu aja Menunggu. dari beliau, nanti akan dibuatkan, nanti tinggal diundang saja. Oh iya Pak, apakah alkapolis bisa untuk di teh, kopi, sirup, atau minuman-minuman berwarna gitu Pak? Atau harus air putih? Oh enggak, itu justru tadi saya bilang alkapolis ini menjadi sahabat air. Ketika kita pencinta kopi, nggak usah khawatir, tetesin aja di kopi. Hmm. Itu akan mengurangi Oh. dalam kopi, sehingga apa? Kita nggak usah terlalu khawatir ketika asam lambung ya. Kemudian yang hobi ngeteh, Hmm. tetes teh. Cuma nanti jangan kaget, warna tehnya itu lebih gelap. Kenapa? Karena diikat lagi, dimunculkan lagi warnanya. Nah, kemudian kita Oh. konsumsi sirup. Ya udah nggak apa-apa supaya aman, tetesin. Kita minum Hmm. es teh, es kopi, es kelapa, semuanya bisa ditetesin dengan alkapolis. Mantap, mantap. Oke. Ini ada terakhir ya, teman-teman ya, karena sudah 9:30 nih. Untuk menurunkan berat badan bisa enggak Pak Agus nih? Oh, insya Allah keren kalau untuk menurunkan berat badan, karena itu kan akan mengatur metabolisme dalam tubuh ya, lemak yang masuk dalam tubuh ya, terutama yang sifatnya kandungan karbohidratnya terlalu berlebih, kemudian proteinnya tidak seimbang ataupun kadar lemak yang tidak seimbang, itu bagus sekali ketika kita konsumsi alkapolis. Apalagi sekarang ini kan sudah ada combine dengan teh king saya, yang teh itu ya, itu jangan lupa Ya. cara menyeduh tehnya itu jangan lupa dikasih alkapolis atau ditetesin alkapolis, itu akan lebih cepat lagi. Dan konsumsi airnya Hmm. itu misalkan 1 hari konsumsi airnya 1 liter katakan gitu, jangan lupa air yang 1 liter sudah harus ada alkapolisnya. Selain tehnya tadi dikasih alkapolis, itu akan mempercepat mengatur pembakaran metabolisme dalam tubuh kita, khusus yang mau diet ya. Bisa juga pakai produknya Kingsa Rasti ya Pak ya. Ya betul, itu Kiras dikombin dengan kebalik. ya. Jadi yang
tiras itu ya. Iya. Nah, jadi itu keren. Jadi yang ketika nyedut tiras itu pakai alkapolis, dikasih alkapolis airnya. Nah, keren-keren ya. Berapa tetes, Pak? Bagusnya 2 tetes, 1 gelas. Satu gelas, oke. 2 tetes 1 gelas tiras, oke gitu ya. Nah, kayaknya pertanyaan sudah habis. Nah, kalau kita nunggu sampai malam itu nggak akan ada habisnya nih kayaknya Pak Agus ya. Oke, baik. Mungkin itu saja pertanyaannya untuk malam hari ini ya Pak Agus ya. Sudah banyak sekali pertanyaan dan ada mungkin beberapa yang belum sempat terbaca atau terlewat. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Nanti next kita akan ada grup, nanti Bapak Ibu bisa bertanya lebih lanjut di situ gitu ya. Baik Pak Agus, mungkin ada kalimat penutup dari Pak Agus malam ini. Baik, teman-teman semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman Kingsa di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Jadi mudah-mudahan di Zoom kali ini bisa menjadikan teman-teman lebih produktif lagi, karena ini di bulan Syawal adalah bulan peningkatan, makanya insya Allah menjelang kita grand launching di bulan Juni ya, di bulan Juni di Yogyakarta, mudah-mudahan kita semua menjadi champion, menjadi pemenang, salah satunya dengan konsep penjualan alkapolis ini ya, karena ini alkapolis ini menjadi salah satu faktor yang bisa dikombinasi dengan seluruh produk Kingsa. Artinya apa? Ketika kita konsumsi apapun produk Kingsa kan menggunakan air. Jangan lupa air tersebut sudah ditetesi dengan alkapolis. Terutama kita sebagai user dulu menjadikan kita bukti dulu bahwa kita sudah konsumsi dan merasakan, dan kita akan mudah dengan menceritakan testimoni diri pribadi kita dibandingkan kita belum konsumsi, supaya kita tahu healing krisisnya seperti apa, kemudian reaksinya seperti apa, kita bisa memahami. Jadi jadilah kita sebagai pemenang untuk diri kita, keluarga, dan masa depan kita semua. Mudah-mudahan Kingsa ini menjadi fasilitas, menjadi wasilah bahwa impian-impian kita bisa diwujudkan, dan kita menjadi pendakwah terutama di kesehatan ini melalui edukasi tentang sahabat air ini atau alkapolis ini. Mungkin itu teman-teman, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Segala kekurangan itu datang dari saya pribadi. Ketika ada kebaikan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan perjumpaan ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Dari saya tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Agus atas penjelasannya dan juga tanya jawabnya yang detail. Untuk teman-teman, nomornya Pak Agus nanti akan ada di grup WA ya. Jadi jangan khawatir. Nanti akan ada grup WA-nya, teman-teman nanti di-invite masuk. Silahkan bisa bertanya lebih lanjut, konsultasi langsung dengan Pak Agus. Baik, gitu ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih Pak Agus. Yuk kita tutup malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alamin. Tuh.